Assalamualaikum sahabatku. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyuguhkan sebuah cerita tentang siluman ular yang menjebak manusia. Tapi sebelum ke ceritanya, saya sarankan untuk like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Kita langsung aja ke ceritanya. Arya, ia seorang pemuda yang dikenal sebagai pemuda yang rajin dan berbudi pekerti luhur. Setiap harinya, Arya bekerja sebagai nelayan di pesisir laut pantai selatan, mencari nafkah untuk dirinya dan ibunya yang sudah tua. Meskipun hidupnya sederhana, Arya memiliki hati yang lapang dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari, saat Arya sedang menangkap ikan di pantai, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tengah duduk sendirian di tepi pantai. Di atas batu karang, wanita itu memiliki wajah yang elok, kulit putih seputih mutiara, dan rambut hitam panjang yang tergerai. Pakaiannya yang serba hijau yang dikenakannya tampak berkilau seperti sisik ular yang lembut saat terkena sinar matahari. Wanita itu tersenyum kepada Arya, dan wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Laras. Arya pun terpesona oleh kecantikannya dan kelembutan tutur sapanya Nyi Laras. Arya pun merasakan ada perasaan yang aneh yang bergejolak di dalam dirinya. Ia pun selalu memikirkan Nyi Laras. Dan sejak pertemuan itu, mereka pun jadi mulai sering bertemu, berbicara, dan saling mengenal. Arya pun merasa sangat bahagia. Tapi lama-kelamaan Arya merasa ada yang aneh dengan wanita itu. Karena, tiap kali Arya menawarkan untuk mengantar Nyi Laras ke rumahnya, dia selalu menolak. Tapi Arya tak ambil pusing, dan tak punya pikiran yang aneh-aneh, karena dia sudah jatuh cinta, yang penting bisa selalu bertemu dengan Nyi Laras. Dalam waktu singkat, Arya telah jatuh cinta pada Nyi Laras. Ia merasa wanita itu berbeda dari yang lain, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Arya pun memberanikan diri melamar Nyi Laras. Ia menyatakan perasaannya dan ingin menikahinya. Dan dengan tersenyum manis, wanita itu pun menerima lamarannya. Namun Nyi Laras memberikan syarat kepada Arya bahwa Arya gak boleh menanyakan asal-usul dirinya, dan Nyi Laras meminta melangsungkan pernikahannya di rumah Arya. Dan Arya pun menyanggupinya permintaan Nyi Laras. Tak lama dari itu, pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan meriah, dan kini Nyi Laras resmi menjadi istrinya Arya. Dan setelah menikah beberapa bulan, Arya merasa Nyi Laras adalah seorang istri yang sangat sempurna bagi Arya. Ia merawat Arya dan ibunya dengan penuh kasih sayang. Namun, ada satu syarat yang diberikan Nyi Laras sebelum menikah. Arya tidak boleh pernah bertanya tentang asal-usulnya atau membuka pintu kamar mereka saat Nyi Laras mengunci diri di dalam. Arya menerima syarat itu tanpa curiga. Namun, rasa penasaran mulai muncul saat ia menyadari Nyi Laras selalu menghilang saat malam bulan purnama. Suatu malam, ketika rasa ingin tahunya tak lagi bisa ia tahan, Arya diam-diam mengintip melalui celah pintu kamar yang terkunci. Betapa terkejutnya Arya saat melihat tubuh istrinya berubah menjadi seekor ular raksasa dengan sisik hijau keemasan. Mata ular itu bersinar merah seperti bara api, dan tubuhnya melilit di tengah ruangan. Arya ketakutan. Arya tanpa sengaja membuat suara yang membuat Nyi Laras menyadari kehadirannya. "Kenapa kau melanggar janjimu, Arya?" Suara Nyi Laras terdengar dingin, namun penuh kesedihan. Perlahan ia pun berubah wujudnya. Arya terdiam tak bisa berkata apa-apa. "Aku mencintaimu Arya, tapi kamu telah melanggar janjimu, aku harus pergi." Lalu Nyi Laras pun melangkah keluar, menuju bibir pantai, dan sebelum menghilang, ia pun melambaikan tangannya kepada Arya.
Sambil berbisik lembut, "Aku mencintaimu." Lalu ia pun menghilang di tengah gemuruhnya ombak. Arya yang mengikutinya pun tertegun menyaksikan kejadian itu. Ia tidak percaya dengan kejadian itu, seolah sebuah mimpi. Arya sangat mencintai Nyi Laras, ia sangat kehilangan. Dan di setiap malam, ia pun selalu duduk termenung di tepi pantai, berharap bisa bertemu lagi dengan istrinya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah gemuruhnya ombak dan semilir angin yang menyayat hatinya. Dan pada akhirnya Arya pun sadar bahwa dunianya dengan dunia Nyi Laras itu berbeda, jadi gak mungkin bisa bersama.